Mari kita mulai. Hari ini kita bahas mengenai software Draw.io ya. Kita gunakan untuk menggambar IRD ya, konseptual model data model, kemudian logikal dan fisikal data model. Tiga gambar ini, tiga diagram ini, model ini nanti kita gunakan untuk menyusun database ya. Silakan diunduh dan kita mulai bekerja ya. IRD-nya. Jadi sudah ada tools sendiri yang bisa kita gunakan untuk menyusun gambar ini ya secara indah. Jadi toolnya sudah ada di sebelah sini, jadi kita bisa bikin gambar ini macam-macam di sini lengkap. Dan kalaupun untuk laporan ini bisa kita gunakan ajuan nanti kalau ada skripsi atau laporan tugas akhir ya, laporannya itu cukup sesuai ya. Mari kita mulai ya. Nah, ini adalah gambar IRD yang kita bahas minggu lalu ya. Latihan latihan IRD. Jadi IRD itu entity relationship diagram ya, diagram entitas ya. Entitasnya adalah ini ya, mahasiswa, buku. Nah, ini adalah relasi. Mahasiswa meminjam buku. Ini kita dapatkan ya atribut-atributnya antara lain dari proses bisnis ya, dari proses bisnis yang di soal itu ya. Kalau mungkin minggu lalu ketinggalan, kita lanjut lagi. Ya, ini ya soal minggu lalu. Diambil contoh yang paling mudah gitu. Karena di contoh yang sudah saya bahas itu agak rumit ya, sudah lengkap. Nah, ini yang sebagian yang belum lengkap. Nah, contohnya kita anggap IRD-nya antara lain terdiri dari entitas mahasiswa dan buku. Nah, adapun yang lain-lain, ada perpustakaan dan sebagainya, kita kesampingkan dulu karena nanti kalau dibahas semuanya nggak cukup waktunya, juga berharap agar tidak membingungkan ya ini ya. Baik, ini soal minggu lalu ya, latihan ketiga. Ya. Ini kemudian kita gambarkan di software kita, Draw tadi ya, menggunakan model ini IRD ya. Itu juga nanti kalau Anda di laporan ya, paling tidak Anda menggunakan gambar yang oke ya, jangan sampai contohnya ini peraturan lebih seperti ini. Ini saya tambahkan tanggal balik, ya, tanggal pinjam. Yang perlu diketahui dalam IRD ya, dalam IRD konsepnya adalah gambar seperti demikian ya. Isinya pun juga belum begitu teknis ya, belum begitu teknikal. Tujuannya apa sih kita membuat IRD ini? Ketika kita menyusun dokumen SKPL, dokumen spesifikasi perangkat lunak, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, maka kita menyusun IRD itu dalam bentuk yang mudah dibaca oleh para pengguna, ya, calon pemakai dari sistem yang kita buat. Ya. Karena calon pemakai itu kita tidak tahu latar belakang mereka, biasanya engineer ya menuliskan dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh calon pemakai tadi. Bahasa-bahasa, notasi-notasi, diagram-diagram yang mudah dibaca, dipahami oleh para pemakai, calon pemakai. Nah, salah satunya adalah menggunakan IRD. Ya, IRD ini muncul setelah kita buat
dari skema bisnis ya, dari skema bisnisnya yang sudah kita lihat di soal itu ya, di urut-urutan langkah-langkah atau proses ya, proses-proses di mana bagaimana mahasiswa itu meminjam buku ya. Hasilnya adalah seperti ini kan. Hanya saja di proses-proses bisnis itu biasanya ada yang tidak lengkap ya, tidak lengkap, sehingga kita perlu gambarkan seperti ini ya, apa saja entitas yang berhasil diidentifikasi, kemudian atribut-atributnya apa saja, kurang lebih hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah ini kan tidak lengkap. Nah, seperti entitas mahasiswa itu memiliki atribut NIM, nama, alamat saja. Kita nggak tahu mahasiswa mana ini, mahasiswa informatika kah, mahasiswa sistem informasi, kita nggak tahu. Ya. Nah, oleh karena itu kelengkapannya Anda bisa improve di bawahnya ini ya. Tapi kan nggak bisa langsung semuanya dilengkapi. Nah kita butuh ini ya proses bisnis lagi, mengidentifikasi itu lagi, sehingga kita bisa lengkapi kan gitu kan. Nah itulah cara-cara kita memenuhi membuat IRD ya. Ini IRD ya, jangan disalahartikan. IRD itu seperti yang ada kotak-kotaknya gitu ya, lain. Nah, prinsipnya IRD adalah demikian ya. Jadi entitas ya, atau diagram entitas. Nah ini entitas-entitas. Kemudian dalam menyusun IRD ini kita akan menuju ke fisikal. Fisikal itu seperti apa? Fisikal itu seperti ini. Kalau yang ini sudah dalam bentuk fisik ya, dalam bentuk software. Dalam bentuk software. Kok bisa software? Ini bentuknya adalah, ini kita lihat tabel mahasiswa, TB mahasiswa. PK itu primary key ya, NIM pacar 10 misalnya ya. Nah ini sudah dilengkapi, NIM misalnya tipe datanya pacar, lebar karakternya 10. Kemudian di bawahnya ada kolom nama varchar 300, alamat, teks dan sebagainya ini ya. Nah ini yang kita sebut sebagai fisikal ya, fisikal data model PDM. Jadi kalau kita membuat ini dalam bentuk laporan ya, Anda harusnya membuat IRD dulu di situ, setelah menyusun kamus data. Nah, kalau kamus data dia langsung bisa menuju ke fisikal ya, sorry ya. Jadi kalau ini biasanya tadi proses bisnis biasanya langsung menuju ke sini, asalkan proses bisnis itu lengkap ya, asalkan proses bisnisnya lengkap. Nah, karena itu proses bisnis yang dicontoh-contoh yang kita bahas ya, seperti di soal itu ya tidak lengkap. Nah, Anda harus lengkapi itu detail sehingga Anda bisa temukan ya ERD-nya ini. Ketemu ERD ini, Anda harus olah lagi dalam bentuk konseptual. Konseptual itu seperti begini aja. Jadi ini ada mahasiswa meminjam buku. Ini konseptual. Kadang di buku-buku, di rujukan-rujukan ya, di rujukan-rujukan buku ya, konseptual dengan logikal itu sama ya. Konseptual dengan logikal itu sama. Seperti begini. Mahasiswa di dalamnya ini ada NIM, nama, alamat. Ya. Ini aja. Kemudian di sini NIM, nomor buku, tanggal pinjam, tanggal balik. Kadang ya, kadang NIM nomor buku ini tidak dicantumkan ya, tidak dicantumkan. Kenapa? Karena dia sudah ada di sini. Jadi begitu dia relasi ke sini, dia masuk ke sini. Atau begitu dia berelasi ke sini, NIM-nya juga masuk di sini. Meminjam. Ya. Ini pun untuk apa ini? Ini untuk klien juga, untuk calon pemakai. Dari logikal itu dari sudut pemakai, pengguna nantinya. Bagaimana dia membaca diagram-diagram itu sehingga dia mudah memahaminya. Ya. Dan caranya menulis pun ya,
biasanya masih bentuknya ya bahasa Indonesia lengkap ya, mahasiswa, M-nya besar, NIM, nama, atau nomor buku, ini nomor spasi buku, kurang lebih begitu ya. Jadi masih bentuknya bahasa Indonesia lengkap. Kalau konseptual itu biasanya masih kosongan begini. Kalau logika biasanya tidak ada filenya, nama filenya, cuma belum ditambahkan dengan tipe data. Ya. Tujuannya agar sama, kembali ke pengguna, bahwa penggunanya bagaimana membaca hubungan antar data tadi ya, sehingga mudah dia pahami. Itu ya. Kadang-kala di laporan-laporan ya, seperti buku-buku teori langsung menuju ke konseptual ya. Konseptual logikanya tidak dibahas. Salah satunya di buku RPL yang terbitan bahasa Indonesia itu. Nah, itu langsung logika dengan konseptual dijadikan satu. Logika ini ya seperti ya sudut pandang pengguna ya. Bagaimana pengguna itu menggunakan data. Bagaimana pengguna itu menggunakan data menurut sudut pandang pengguna. Ini ya. Begitu kita lempar ke fisikal, berarti kita sudah masuk ke dalam program. Artinya bagaimana data itu disimpan. Nah ini, sudah masuk ke dalam program. Kadang-kala tabel mahasiswa ini tidak jelas, ini tulisannya juga TB, MHS gitu ya. Kita nggak tahu juga kadang di awal TB atau, tapi ini saya tulis agak mudah ya supaya bisa dipahami. Artinya di sini sudah masuk ke dalam program ya. Sudah masuk ke dalam program bagaimana kita membuat ERD ya, Physical Data Model. Sama seperti kalau kita menggunakan program MySQL Workbench ya, begitu kita terapkan di sini langsung ya. Seperti waktu pemrograman web itu kalau salah ya, pakai basis data, kita langsung membuatnya dalam bentuk fisikal. Kita nggak bahas dulu itu dari mana, asalnya data dari mana, yang penting kita bisa program dulu gitu ya. Penting kita bisa program dulu. Karena itu di dalam beberapa program, begitu kita berhasil membuat ini ya, berhasil membuat fisikal data model ya, bentuk fisik ya, maka kita bisa langsung apa namanya, mengenerate ya, mengklik, mengenerate-nya menjadi sebuah program juga, program SQL biasanya ya. Jadi kita bisa mengenerate ya, menjadi program SQL. Jadi kita nggak dua kali membuatnya. Dengan demikian kita bisa temukan apa namanya ini data-data sesungguhnya yang harus disimpan itu seperti apa. Oleh karena itu, kalau setiap kali ujian saya sampaikan ini ya, supaya enggak apa namanya mahasiswa itu enggak asal buat ya, enggak asal buat. Nah, setiap kali kalau ujian itu saya sering tanya ini, itu dari mana? Misalnya tanggal pinjam itu dari mana? Walaupun di sini ada sudah, walaupun saya sebenarnya tahu juga gitu loh ya asalnya. Tapi kan itu untuk menguji biasanya, menguji Anda, penguasaan Anda sampai di mana membuat aplikasi itu ya. Jadi di sini bisa ditelusuri ya. Telusurinya dari mana? Dari ERD ini. ERD dari mana? Dari proses bisnis gitu ya. Proses bisnisnya mana itu tanggal baliknya? Anda tunjukkan di proses bisnis tadi. Sehingga kita bisa temukan bahwa tanggal di proses bisnis itu harus disimpan ya. Bentuknya adalah seperti ini, tanggal. Atau kalau perlu, kenapa tidak dimasukkan detik misalnya, tambahi waktu sama detik, apa sama menit, nah, sama detik, kapan dia membalikan buku, jam berapa, misalnya gitu ya. Bisa saja tulis gitu. Semua sesuai dengan kebutuhan, karena itu juga menyangkut dengan memori kita ya, kapasitas kita. Itu juga kita ketika membuat relasi ini juga kita harus pertimbangkan kapasitas software kita ya.
BBMS kita itu kadang juga semakin banyak query, semakin lelet dia. Nah, itu ya. Semakin banyak query, query-nya apalagi tumpuk-tumpukan seperti contoh ya, seperti contoh yang kayak gini. Query yang tumpuk-tumpuk ya. Ini berbahaya karena akan menghambat program itu sendiri. Ini ya, contohnya sudah ada. Ya, ini ya pembahasan minggu lalu ya. Aduh, mohon maaf nih, ini saya tampil ya. Ya, query seperti ini ya. Employee pegawai ya bekerja pada departemen, misalnya gitu ya. Kemudian employee juga dikelola oleh departemen. Jadi ini ya, numpuk-numpuk begini ya. Ini query-nya sendiri-sendiri ini. Tapi begitu siapa yang dikelola gitu ya, maka query-nya ada berapa tumpukan kayak gini. Nah, seperti inilah yang mungkin bisa menjadi software itu agak elap ya. Kita memang kalau pakai biasanya kalau pemrograman web ya itu pakai MySQL gitu ya, nggak terasa ya karena memang bebannya kecil waktu kita develop gitu. Tapi kalau kita develop dengan menggunakan aplikasi desktop ya, itu baru terasa ini. Nah, gitu ya. Itu baru seorang ya. Nanti apa namanya begitu penggunanya banyak, udah kelihatan. Ya. Kalau nggak memorinya besar, maka Anda akan kesulitan. Dan ini mempengaruhi nantinya efektivitas kerja ya. Nah, lama. Sama seperti kalau kita pakai cloud. Ada saya bahas tentang cloud ya. Memorinya terbatas gitu ya. Memorinya karena spek komputer yang dipakai praktikum adalah kecil. Begitu kita query ya loading itu lambat gitu. Padahal orangnya satu aja. Begitu juga kita hubungkan dengan jaringan maka dia akan lambat. Nah ini oleh para pengembang harus dipikirkan juga bagaimana query itu bisa disusun dengan sebaik-baiknya untuk meminimalisir kerja dari sistem kita yang sampai membebani berlebihan, sehingga kita perlu buat lagi hubungan relasi dengan sebaik-baiknya. Jadi nggak asal susun ya, nggak asal relasi begitu ya. Oleh karena itu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, materi seperti ini harusnya oleh pengembang itu yang berpengalaman membuat software. Kalau belum berpengalaman, maka langkah berikutnya adalah kita menyusun dengan kamus data. Nah, kamus data yang kita bahas beberapa waktu yang lalu, sudah kita pelajari teorinya ya, hanya belum kita praktek ya. Kita praktek. Nah, insya Allah minggu depan baru kita coba praktek ya. Tapi saya rasa nggak perlu minggu depan ya. Mungkin minggu-minggu ini saya akan buatkan lagi teorinya tentang dengan kamus data, menyusun kamus data. Jadi di kamus data nanti kita nggak bisa lewat ERD, tapi lewat mana? Lewat DFD ya, lewat DFD. Bukan pakai ini, tapi lewat DFD. Begitu kita jelaskan kamus datanya, maka kita bisa langsung menuju ke physical data model, langsung bisa menuju ke physical data model.
Itu ya. Kelebihannya kalau kita menggunakan kamus data. Jadi nggak perlu konseptual. Bisa juga kalau kita mau bahas, tapi menurut saya untuk apa? Gitu ya. Kalau datanya sudah lengkap, untuk apa? Kan lewat kamus data sudah cukup, sudah jelas. Gitu ya. Oleh karena itu, kadang jika menggunakan kamus data, hal ini bisa dilewati, artinya nggak perlu lagi dibuat, tapi langsung menuju ke physical data model. Itu ya kelebihannya dari penggunaan physical kamus data. Sedangkan kalau menggunakan proses bisnis dan ketemu ERD, ya, maka ya prosesnya kurang lebih seperti itu, konseptual, kemudian logikal, atau konseptual jadi satu dengan logika, ya, baru kemudian dibuat physical data model. Ada kalanya dari kita pun melewati begitu saja, ya, aduh kesuwen ya, misalnya gitu ya, kesuwen. Langsung menuju ke physical data model, gitu ya. Yang logikanya nggak perlu diproses. Nah ini juga akan menyulitkan pengembang berikutnya karena tidak tahu proses-proses, ya, tidak tahu struktur datanya, tidak tahu elemen-elemennya, langsung menuju ke ERD, ya, langsung menuju ke fisikal, ya, langsung menuju ke fisikal. Sehingga oleh mereka, ya, tentu saja yang berpengalaman, yang hanya bisa bekerja seperti itu. Ya. Makanya di dalam proyek-proyek, ya, di dalam proyek-proyek pengembangan perangkat lunak, lowongan-lowongan pekerjaan itu ya, mereka mencari para pengembang yang berpengalaman minimal 5 tahun. Kalau kita belum berpengalaman mengembangkan, ikut terlibat pengembangan proyek perangkat lunak, maka akan kesulitan untuk bergabung dengan mereka. Ya, ini ya. Jadi itu yang menyebabkan kita akan ya apa namanya kesulitan. Untuk itu kita coba praktek ya, dari awal ya kita membuat ERD dengan Draw.io. Saya rasa bisa ya ini ya. Baik, kita mulai ya. Pertama adalah kita membuat ERD-nya dulu ya. Soalnya seperti tadi ya, kita ulangi lagi ini ya. Kita buat lagi new. Ya, ini disimpan dulu. Oke. Bagi yang sudah sudah menginstal ini di komputernya masing-masing ya, kita coba praktek ya. Ya. Oke. Nah, di sini kita banyak terlihat ya di situ ya. Iya, Pak. Lihat ya. Kemudian pilih di sini entity relationship diagram. Ini ada pilihan-pilihan, ada flowchart, ada class diagram, kemudian organisasi chart, ada swimlane. Swimlane ini untuk ini apa namanya activity diagram. Kita pilih yang entity relationship diagram sini. Kita klik sini. Ya, begitu kita klik ERD tadi, muncul langsung ada contoh ini ya. Ada contoh ini. Contoh physical data model yang menggunakan diagram yang cakar ayam. Crossfoot ya, crossfoot. Crossfoot itu seperti ini ya. Ini menunjukkan hubungan banyak ya. Beberapa ke banyak atau NN, hubungan NN. Mari kita buat ERD-nya dulu ya, ERD-nya dulu kita buat. Ini kita hapus
Di ERD kita pilih di bagian bawah ini ya, entity relation. Jangan lupa ERD itu adalah hubungan relasi ya antara entitas, antar entitas. Nah, entitas di sini kita pilih di sini entitas namanya ini ya. Yang kita pilih ini lain, kalau ini kan tabel ya. Tabel sudah dalam bentuk PDM. Entitas itu yang ini, maka kita klik ini. Sehingga kalau Anda buat laporan ya, itu bukan dari MySQL kemudian Anda lain itu adalah ERD ya, keliru. Misalnya ya. Nah, ketika kita membuat ERD kita tulis lengkap ya, kita tulis lengkap seperti ini. Jangan ditulis TB mahasiswa, bukan. Kemudian kita buat lagi di sini mahasiswa ini buku. Kemudian kita panggil relasinya ya, relasi bentuknya seperti ini ya, relationship. Dan ini kalau ini masih sosial. Ini kemudian kita geser. Ini hubungannya masih manual ya. Untuk menghubungkan ke sini, kita arahkan pointer ke sini, tarik ke sini. Tapi relasi ini nggak dikenal ya, masa relasinya bentuknya kayak begini apa namanya, kayak ada panahnya ya. Panah ini bisa kita matikan di sebelah sini ya. Kita membuat. Ya hilang. Juga dengan ini ya kita buat otomatis. Begitu kita hilangkan panahnya, dia hilang. Maka berikutnya adalah membuat atribut, ya atributnya kita pilih yang ini. Nah, sesuaikan atributnya misalnya ini mau dikasih apa sebagai primary key ya, tandai ya sebagai unik ya. Kita belum sebut primary key ya, unik ya. Kasih underscore underline ya. Kemudian ini nama kita sebut. Kita tulis di sini nama lengkap. Nah, boleh juga. Nama lengkap itu didetailkan, misalnya ada nama depan, nama belakang, nama tengah. Nah, kita masukkan di sini nama depan, nama belakang. Nah, ini keliru ya ini. Kita coba yang pakai ini ya, atribut K ya. Sama aja sih. Ini juga bisa kita. Kemudian kita relasikan apa? Kita hubungkan ya, hubungannya. Tinggal ditarik aja ini. Mudah banget ya. Mudah banget. Ini bisa. Ini dengan demikian kita menyusun dengan cepat ya. Mengerjakan soal ya, kita juga menyusunnya dengan cepat.
Kemudian untuk garis double MN, di sini ada satu ke banyak. Cukup banyak, maka garis double ini kita pilih di sini double. Ini ya. Ini ya tinggal ditulis pakai apa ini. Ini bisa kita cantumkan di situ atau kita klik double klik aja. Double klik di sini ada teks ini kan M. Mudah banget ya. Itu juga dengan buku ya, sama. Kita pilih atribut buku, atribut kunci. Kuncinya adalah nomor buku, misalnya. Tulis lengkap nomor buku. Garisnya diubah lagi, garisnya diubah lagi menjadi satu. Nomor buku, kemudian judul, pengarang. Pengarang, penerbit, tahun terbit, kemudian jumlah. Tinggal hubung-hubungkan ya, ini sini, ini sini. Ya. Oke ya, bisa ya, kira-kira ya. Kemudian kita ubah di sini jadi EFT. Kalau mau kita tempel, nggak sama seperti punyanya Visual Packaging ya. Kalau yang ini kita tempel ke Microsoft Word, kita buat laporan, PDF, maka kita bisa klik di sini file, kemudian ada export as JPEG gitu ya. Kita bisa klik ini, dia langsung nanti menjadi gambar JPEG ya. Satu layar ini penuh gitu ya. Kalau kita klik JPEG, ini 100% berarti seluruh halaman, atau kita bisa crop juga, sesuaikan aja ya. Kita ekspor di sini jadi gambar. ERD, ERD peminjam, peminjam. Hasilnya nanti bisa dilihat ya, itu kosong. Jadi Anda kalau menggunakan ini ya, agak simpel dan kerjaannya juga lebih cepat ya. Untuk membuat laporan nggak begitu lama. Ya. Mengerjakan UAS ya, mengerjakan UAS hati-hati, nggak begitu lama itu ya. Jadi bisa mulai latihan sekarang. Kemudian membuat konseptual udah
Kalau membuat konseptual juga kita buat kotak-kotaknya aja. Di sini sudah disediakan ya. MPP-nya seperti ini, kita pilih di sini. Mudah banget. Mahasiswa tulis. Nah, berikutnya dihilangi kosong. Dan juga kalau digabungkan dengan logika, maka atributnya juga dilengkapi. Gitu ya. Ini tinggal di copy ya. Tiga tabel. Ini adalah meminjam. Sama ya, tulisannya harus lengkap ya, bahasa Indonesia. Kenapa? Nah, ini kita bukan ke tiga itu kita bukan ke. Nih, mudah banget ya. Ingat bahwa notasi ini ditujukan oleh pengembang, ya, ditujukan pengembang untuk pemakai. Sehingga kalau ada presentasi seperti itu, ya, saya gak heran kalau di dalamnya ini kosong gitu ya, di dalamnya kosong tujuannya adalah agar kita mudah membacanya ya, yang awam-awam itu ya. Kalau Anda, loh kok kosong, berarti Anda awam berarti ya. Kok kosong. Jadi perlu disampaikan bahwa oh itu konseptual ya. Itu proof of concept gitu misalnya. Itu logikal. Tujuannya agar para pemakai itu bisa membaca dengan jelas. Kurang lebih konseptual dengan logika sama aja. Kemudian di fisikal ya, maka kita fisikal itu artinya ya sudah dalam bentuk program, ya, sudah bentuk dalam bentuk data-data itu akan disimpan seperti apa, tipe datanya apa, dilengkapi di situ. Nah, kalau fisikal yang atas ini ya, ini tabelnya. Ya, kita pilih misalnya kalau entitas maka biasanya terdiri dari satu primary key. Kalau entitas terdiri dari satu key. Ya. Satu key. Kalau relasi biasanya ada beberapa key ya. Biasanya ada beberapa key. Nah, ini pilih di sini. Ini ya. PK, PK-nya dari sini, FK1, origin 1. Originnya sini ya. Tapi di sini row nanti sama semuanya. Misalnya ini adalah varchar misalnya. Varchar. Panjangnya 100 misalnya. Di sini juga ini varchar 1. Ini nomor buku misalnya. Nomor buku. Nah, kalau sini sudah bentuk penulisannya juga sudah berbeda dengan yang konseptual, dengan yang logikal sudah beda. Dengan IRT juga sudah beda. Nah, di sini sudah bebas sesuai dengan programmer itu menyusun ya. Kadang saya menjumpai itu malah disusun huruf vokalnya itu hilang. Huruf vokalnya hilang. Misalnya nomor buku NBK. Kan yang tahu programmernya saja kan. Yang tahu programmernya. Jadi kalau fisikal itu bisa berubah apapun. Kalau konseptual, kalau logikal itu tetap biasanya. Jadi logikanya tetap, fisikalnya bisa berubah-ubah sesuai dengan apa yang kita gunakan di situ. Bahkan filenya juga bisa berubah-ubah, bisa ganti-ganti ya, atau tambahan, tambah sulam, sebagainya. Nah itu bagi pembaca, bagi pemakai, kadang nggak masalah, gitu ya. Nggak masalah. Yang penting sama, gitu ya. Kalau yang di sini ini sama, gitu. Hasilnya sama. Nah, tabel buku, ini tabel penunjang. Nah, karena itu
relasi di situ juga disebut sebagai tabel ya. Tabel mahasiswa ini ya. Ini juga menjadi NIK. Nomor buku misalnya. Tujuannya apa sih? Mereka tergantung dari software yang kita gunakan, gitu ya. Kadang di software yang kita gunakan, ya, misalnya Fox Pro itu kadang juga nama-nama kolomnya ini disingkat-singkat, ya, singkat-singkat. Hanya pengguna yang tahu saja yang bisa menggunakannya, gitu ya. Nah, itu nggak masalah. Berubah-ubah ya nggak apa-apa ini kalau di apa namanya di fisikal, ya bisa ya dimengerti ya ini ya. Jadi kalau nanti kan di laporan ya, kalau di laporan Anda juga sudah menyusunnya dengan baik ya, artinya memberi nama gambar apa ini, nah gambar flowchart apa, nah jelaskan. Gambar fisikal data model, nah itu tulis di situ, jangan semuanya dianggap bahwa itu adalah IRD, waduh. Orangnya bisa senyum-senyum ya, biasanya kadang geleng-geleng juga. Ini kayak ada bimbingan saya ini sulit banget ya, karena sudah berbeda pengertiannya ya. Kalau dijelasin ini flowchart apa gitu, masih nggak mungkin ya. Apa ya, ditulis di flowchart doang gitu ya. Anda harus menjelaskan flowchart tentang apa itu ya, biar kita tahu. Misalnya kalau ini adalah physical data model sistem informasi peminjaman, misalnya gitu, kalau lengkap ya, tulis di situ peminjaman, buku. Jangan cuma flowchart doang gitu ya. Mungkin itu yang saya sampaikan hari ini ya, nggak panjang-panjang. Saya cukup terasa ini waktunya lebih dari 30 menit. Karena banyak ya materinya. Jadi nanti sisanya insya Allah saya sampaikan di Classroom ya, di YouTube ya, di YouTube, dan sisanya kita membuat physical data model ya. Satunya adalah dengan menggunakan kamus data. Setelah itu kita libur ya, libur Lebaran. Nah, setelah Lebaran kita baru UAS ya. Nah, UAS-nya kita ujian ya. Banyak yang memilih ujian tidak menggunakan proyek. Berat katanya. Berat Pak. Oke deh, kita ujian ya. Jadi ujiannya mungkin agak lama ya. Ujiannya waktunya karena dikerjakan di rumah ya. Mungkin kita waktunya saya nggak sama seperti ujian-ujian yang sebelum-sebelumnya ya, tahun sebelumnya, semester kemarin ya. Nanti dibatasi kalau di kelas itu biasanya 3 SKS 90 menit. Nah, kalau yang ini ujiannya mungkin ya bisa jam-jaman ya, jam-jaman. Wah, soalnya banyak dong, Pak. Soalnya sama seperti kayak UAS, UTS kemarin ya. Cuma kerjaannya Anda kan harus grafik ya, harus grafik. Misalnya membuat physical data model kurang lebih seperti ini gitu ya, menggunakan software ya. Jangan apa namanya gambar-gambar tangan lagi, sudah tidak ditolerir ya, jangan menggunakan tangan karena kita semuanya harus komputeris, jadi menggunakan komputer ya, dan online. Kan kita pengembang ya, jadi kita sudah bukan konseptual lagi. Konseptual mungkin bisa menggunakan tangan ini ya, gambar-gambar seperti ini kita bisa menggunakan tangan. Tapi kalau misalnya dibutuhkan menggunakan fisikal, maka Anda harus nggak bisa pakai tangan kalau gini ya. Anda harus menggambarnya dengan menggunakan software. Bisa ya, diterima ya, yang lain ya. Kemudian juga ya, Pak, apa namanya, kamus data. Iya, kamus data yang terakhir ya. Minggu depan, insya Allah kita bahas menggunakan kamus data, kemudian menjadi fisikal. Ini menjadi fisikal. Itu agak panjang. Nah, itu mungkin saya sampaikan di YouTube minggu depan apa ya kira-kira. Pokoknya kisi-kisi lah. Kisi UAS, insyaallah. Dari sini ada yang ditanyakan? Tentang UI ya, UI atau user interface ya. User interface itu ketika kita sudah membuat apa namanya kamus data. Nah, ini juga kelemahan dari kalau kita hanya sekedar menggunakan IRD ya. Kalau kita hanya sekedar menggunakan IRD kemudian langsung ke fisikal, kita akan kesulitan membuat antar muka.
Antarmukanya bisa aja sih, misalnya tiap-tiap tabel ini menjadi antarmuka gitu ya, bisa aja. Karena kita sudah kebiasaan membuat data flow diagram. Tapi ya tentu saja tergantung query-nya nanti ya, query-query-nya itu. Karena di dalam misalnya tabel peminjam ini, kalau kita buat antarmukanya, tentu saja antarmukanya akan banyak kolom nanti. Padahal di tabel peminjam sedikit aja itu, loh kok sedikit aja. Karena kenapa kok banyak kolom? Karena dia akan memanggil kolom di ini tabel mahasiswa, ada tabel buku, itu. Jadi Anda harus improve di situ. Nah, kalau kebanyakan improve, kita pegel juga kalau improve banyak itu. Oleh karena itu, kelemahan ini ya, kalau Anda buat antarmuka, itu kurang biasanya. Sehingga yang paling bagus bagaimana? Paling bagus menggunakan kamus data. Oke ya, kita bahas nanti di sesi berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan hari ini, kita akhiri kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Selamat pagi. Baik, Pak.